Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Selain itu, tidak ada yang lain. Jiang Fan mendesah. Seperti yang diharapkan, puncak gunung di sini telah diratakan. Bagaimana mungkin masih ada hal baik yang tersisa? Sedangkan untuk hal yang hampir bisa diterima, dia terlalu malas untuk membuang-buang energinya untuk hal itu. Tanah di sini telah direndam oleh es dan salju selama bertahun-tahun, membuatnya sekeras besi. Kedalaman 10 kaki tampak seperti tidak ada apa-apanya. Namun, tanpa menggunakan sarana apapun, mungkin tidak mungkin untuk menggalinya dalam sehari. Apa? Sudah pergi? Sun Chaozong berkata dengan nada sarkastis. Kupikir kau bertekad untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka kau akan lari terbirit-birit setelah beberapa saat. Jiang Fan mengerutkan kening. Dia tidak ingin memperhatikan orang seperti itu. Jika dia sudah berkata begitu, bagaimana mungkin Jiang Fan bisa pergi dengan tangan hampa? Dia segera berjalan ke suatu tempat di sudut barat laut yang disebutkan oleh kilin kecil. Dia menghunus pedang Sorrow Frost dan menghantam tanah dengan telapak tangannya. Dengan desisan. Meski pedang Sorrow Frost sangat tajam, pedang itu hanya dapat menembus hingga 5 kaki di bawah tanah. Wah, tempat ini untuk menggali, bukan untuk menusuk. Sun Chaozong memutar matanya dan berkata, setiap inci tanah di sini mungkin menyimpan harta karun. Teknik rahasia sekte kami, kitab suci darah besi, ditemukan di suatu tanah yang biasa-biasa saja. Tusukan acakmu, belum lagi apakah kamu menemukan sesuatu, bahkan bisa menghancurkan harta karun apapun yang kamu temukan. Jiang Fan mengabaikannya. Setelah mengambil pedang Sorrow Frost, dia melirik lubang pedang. Lalu dia mengeluarkan bola besi hitam. Itu adalah salah satu dari 2 bola besi ledakan awan yang diberikan Lin Yuheng kepadanya saat dia pertama kali datang ke Sekte Awan Hijau. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Sempurna untuk meledakkan tanah beku seperti itu. Dia melemparkan bola besi Cloudburst ke dalam lubang. Kemudian dia segera mundur puluhan kaki jauhnya. Sun Chaozong tertegun dan mengerutkan kening, apa yang kamu lempar? Bes! Tiba-tiba, tanah mulai berguncang. Sejumlah besar energi melonjak keluar, di ambang ledakan. Sun Chaozong akhirnya menyadari apa yang dilakukan Jiang Fan dan wajahnya berubah. Dia segera lari, namun dia terlambat selangkah. Ledakan, bola besi Cloudburst meledak. 10 kaki tanah beku terlontar ke langit. Sun Chaozong, yang berada di tepi ledakan, tertimpa sepotong tanah beku yang keras di punggungnya dan terpental dengan suara keras. Ia mendarat dengan keras di kaki Jiang Fan, tengkurap. Rasa logam terasa di tenggorokannya dan punggungnya terasa nyeri luar biasa. Tidak perlu melihat, dia tahu dagingnya pasti terkoyak. Jiang Fan. Sun Chaozong bangkit dan berteriak dengan marah. Jiang Fan, dengan ekspresi kosong, berjalan ke lubang sedalam 10 kaki yang tercipta akibat ledakan. Tanah beku telah berubah menjadi hitam hangus. Dia melompat turun. Dengan sapuan kakinya, ia membersihkan lapisan tanah tipis, memperlihatkan kotak hitam seukuran telapak tangan. Materialnya tidak diketahui. Meskipun terkubur di bawah tanah begitu lama, hanya ada sedikit kelembapan di permukaannya. Yang menarik perhatiannya adalah, pil racun di dalam dirinya berdenyut ringan, bereaksi terhadap kotak hitam. Sun Chaozong menyusul dan berteriak dengan marah, bermain-main seperti itu, bahkan jika ada harta karun, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, ketika dia melihat kotak hitam di depan Jiang Fan, dia berhenti di tengah kalimat. Wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia berteriak, ada sesuatu di sini, ada sesuatu di sini. Setelah puluhan tahun, sesuatu ditemukan lagi dari gua itu. Mungkinkah itu objek surgawi lain seperti kitab suci darah besi? Dia bergegas turun dan meraih kotak hitam itu terlebih dahulu. Yang mengejutkannya, Jiang Fan tidak bersaing dengannya, bahkan mundur beberapa langkah, bersembunyi di kejauhan. Sun Chaozong terkejut, menyadari kotak hitam itu mungkin memiliki jebakan, dan Jiang Fan membiarkannya mengujinya terlebih dahulu.
Tetapi pada saat dia bereaksi, tangannya sudah menyentuh kotak hitam. Dalam sekejap, kabut hitam beracun yang kuat menyembur dari kotak hitam. Langsung menelan tangan Sun Chaozong. Mendesis. Dalam satu tarikan napas, tangannya telah terkikis hingga tinggal tulang belulang. Bahkan tulang-tulangnya pun mencair dengan cepat. Rasa sakit yang tertunda itu terkirim ke otaknya, membuat Sun Chaozong menjerit kesakitan. Yang lebih membuatnya takut adalah kabut beracun dengan cepat menyebar dari tangannya ke lengannya. Kemanapun ia lewat, dagingnya membusuk dan tulangnya berubah menjadi lumpur. Itu jauh lebih kuat daripada racun katak beracun 7 warna. Pada saat kritis, sebuah sosok turun dari langit, dengan tegas dan kejam menebas bahu kanan Sun Chaozong yang beracun. Dengan isapan, lengan kanannya putus di bahu dan terbuang serta mendarat di tanah. Seketika lengannya berubah menjadi lumpur. Tanah beku di dekatnya terkorosi menjadi lubang sedalam 3 kaki. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan gegabah. Pendatang baru itu tak lain adalah Fan Xingkong. Berbalut baju besi berantai, tubuhnya yang kekar dipenuhi otot-otot yang meledak-ledak. Wajahnya yang berjenggot juga memiliki otot-otot kekar, membuatnya tampak sangat garang. Pada saat ini, dia menamparkan Sun Chaozong dan memarahi dengan marah. Setiap harta karun di sini mengandung racun. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karena hal ini? Mengapa kamu belum belajar dari kesalahanmu? Saat dia berbicara, dia menatap tajam ke arah Jiang Fan dan mendengus. Kau memang licik, menggunakan murid sekte kami untuk menguji bahaya untukmu. Meskipun dia membenci Jiang Fan, dia harus mengakui, Jiang Fan memiliki mentalitas yang lebih kuat daripada Sun Chaozong. Ini adalah pertama kalinya Jiang Fan berada di Tanah Suci, dan meskipun tidak menyadari sifat racun dari harta karun tersebut, dia tetap merasakan bahayanya dan bertindak hati-hati. Di sisi lain, meskipun telah berulang kali diperingatkan tentang racun tersebut, Sun Chaozong tidak dapat mengekang keserakahannya dan menjadi korbannya. Kontras antara mentalitas mereka sungguh mencolok. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Fan, tidak adil menuduh junior ini. Aku hanya bertindak kikuk, tidak secepat kakak senior Sun. Beraninya aku membiarkan kakak senior Sun mengambil risiko untukku. Meskipun demikian kata-katanya, dia sangat berhati-hati dengan kotak hitam yang sekarang aktif. Dia mundur beberapa langkah lagi, membungkus dirinya dengan lapisan kekuatan spiritual, dan melemparkan segenggam tanah ke arah kotak hitam. Dengan ledakan keras, tutup kotak hitam itu tiba-tiba terbuka. Kepulan kabut beracun lainnya meledak dan menyebar dengan cepat. Fan Xingkong melambaikan tangannya, mengusir kabut dari dirinya dan Sun Chaozong. Jiang Fan yang sudah bersiap, menghalangi kabut itu dengan kekuatan spiritualnya. Fan Xingkong melotot tajam ke arah Jiang Fan. Ini canggung. Kamu lebih licik dari seekor kelinci. Anda juga tidak terjatuh pada perangkap kedua. Jiang Fan berpura-pura tidak menyadari hal itu dan mendekati kotak hitam itu. Di dalamnya, sisik seukuran telapak tangan tergeletak diam, mengeluarkan kabut beracun samar. Apakah ini yang dimaksud oleh kilin kecil? Jiang Fan mengambilnya, mengamatinya sebentar, dan merasa terkejut. Skala. Selain cukup sulit, itu sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa. Tak heran si kilin kecil menganggapnya hal yang biasa saja, hampir tidak bisa dianggap sebagai harta karun. Sementara Jiang Fan sedang memikirkan hal ini. Tanpa diduga, dia menyadari darahnya mendidih tak terkendali. Kitab suci darah besi yang sebenarnya mengaktifkan dirinya sendiri. Bab 444, Gelombang Pasang Raja Binatang menyerang Jiang Fan terkejut. Pikirannya cepat berubah. Kitab suci darah besi berasal dari sini. Mungkinkah ada hubungan tersembunyi antara timbangan dan kitab suci darah besi? Dia menyadari, skala ini tidak hanya luar biasa di permukaan. Apa ini? Coba aku lihat. Mata tua Fan Xingkong menyala ketika dia menatap timbangan itu. Jiang Fan menggenggam timbangan itu erat-erat, sambil diam-diam menatapnya. Saya hanya ingin melihat-lihat. Apakah menurutmu saya akan merebut sesuatu dari seorang junior? Fan Xingkong mendengus berat, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak menoleransi argumen. Melihat, jika tidak berharga, maka tidak ada artinya.
Jika itu berharga, jika sudah berada di tangan Fan Xingkong, bagaimana bisa dikembalikan ke Jiang Fan? Mata Jiang Fan berkedip, wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplatif. Fan Xingkong menjadi tidak sabar, menyipitkan matanya, sesuatu yang digali di tanah suci sekte raksasa. Tanpa pemeriksaan saya, meskipun itu hanya batu, Anda tidak dapat mengeluarkannya. Seperti yang diduga, sekte raksasa tidak mempunyai kredibilitas sama sekali. Jelas, dengan token ini, apapun yang digali Jiang Fan dalam sehari akan menjadi miliknya. Namun kini, ada ancaman nyata. Tidak ada kesempatan untuk mengambil harta yang berharga. Setelah mengatakan ini, mata Fan Xingkong menunjukkan sedikit kekejaman. Pada saat ini, Jiang Fan tersenyum tipis, lalu dengan santai melemparkan timbangan itu. Itu hanya skala. Jika sekte kalian tidak sanggup berpisah dengannya, ambil saja. Aku bahkan tidak menginginkannya. Fan Xingkong meraih timbangan, wajahnya sedikit rileks. Segera dia memeriksanya dengan saksama. Selain keras dan sedikit beracun, tidak ada yang istimewa tentangnya. Tidak ada prasasti teknik kultivasi, juga tidak ada pesan rune tersembunyi. Hanya skala biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena ini adalah barang biasa, mengapa menyimpannya di dalam kotak hitam? Dan mengapa menguburnya begitu dalam? Kitab suci darah besi bahkan tidak terkubur sedalam ini. Karena tidak mau, ia menggunakan berbagai teknik rahasia untuk mencoba. Membakar, merendam, menggunakan cairan spiritual, dan bahkan menemukan murid kultivasi ganda untuk menanamkan kekuatan spiritual. Tak satu pun berhasil. Skala tidak menunjukkan perubahan. Itu benar-benar hanya skala biasa. Fan Xingkong memastikannya dengan saksama. Menghela napas panjang. Jiang Fan terkekeh, karena ini timbangan biasa, sekte Anda harus menjaganya dengan baik. Saya akan menyarankan pengikut sekte lainnya untuk tidak mempercayai janji sekte raksasa. Bahkan janji-janji master sekte pun harus dianggap tidak berarti. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti saya, membuang-buang tenaga. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan melompat keluar dari lubang itu. Wajah Fan Xingkong berubah menjadi biru dan merah. Jika itu berharga, mengorbankan ketenaran untuk mempertahankannya akan sepadan hasilnya. Tetapi menghancurkan reputasi master sekte raksasa hanya demi timbangan yang tak berguna itu tidaklah sepadan. Dia melompat untuk mengikutinya dan bersenandung, apa yang sedang kamu bicarakan? Saya hanya membantu Anda memeriksanya, kapan saya bilang ingin menyimpannya? Ambil kembali. Dengan jentikan jarinya, dia melempar timbangan itu kembali. Jiang Fan berpikir sejenak, lalu berpura-pura enggan menangkapnya. Namun di dalam hatinya, dia diam-diam senang. Berhadapan dengan monster tua seperti ini, seseorang harus memainkan permainan psikologis. Semakin Jiang Fan peduli, semakin pula yang lain akan percaya bahwa timbangan itu menyimpan rahasia dan tidak akan mengembalikannya dengan mudah. Semakin dia berpura-pura tidak peduli, yang lain malah akan lengah. Lihat, timbangannya sudah dikembalikan. Dan begitu dia memegangnya, kitab suci darah besi aktif lagi, memicu tubuh pertempuran gajah naga miliknya. Suara gemuruh melengking datang dari dalam tubuhnya. Seolah merindukan sesuatu. Segera setelahnya, timbangan mulai bergerak sendiri. Seperti kompas, ia berputar di telapak tangannya. Akhirnya menunjuk ke dasar tebing tempat sampah dibuang. Hati Jiang Fan tersentak, mungkinkah ada harta karun di bawah tebing? Skala ini tidak hanya terkubur dalam-dalam, tetapi membutuhkan kitab suci darah besi untuk mengaktifkannya, dan tujuannya hanya sebagai penuntun. Syarat-syaratnya dirancang sedemikian ketatnya. Orang hanya bisa membayangkan, harta karun yang ditunjuknya, betapa menakjubkannya. Masalahnya adalah, dia baru saja menemukan timbangan, dan Fan Xingkong harus memeriksanya secara paksa. Jika dia benar-benar menggali harta karun itu, bagaimana mungkin harta karun itu berakhir di tangan Jiang Fan? Lebih-lebih lagi, Jiang Fan menemukan harta karun yang terkubur sangat dalam, bahkan orang bodoh pun akan menduga dia punya kemampuan mendeteksi harta karun. Pada hari berikutnya, tindakannya akan diawasi dengan ketat. Saat dia mulai menggali, Fan Xingkong akan mengirim orang untuk merebut tanah tersebut.
Matanya berkedip sedikit. Jiang Fan diam-diam menyingkirkan timbangannya. Tampak tengah mencari sesuatu, ia dengan santai memilih sebuah tempat, lalu mengangkat sekop untuk mulai menggali. Fan Xingkong menyipitkan matanya, lalu segera memanggil dua orang murid sekte raksasa yang lewat. Kalian berdua, bantu dia menggali. Tamu tidak boleh sampai kelelahan. Dua orang murid langsung menghentikan pekerjaan mereka, berlari untuk mulai menggali di sekitar Jiang Fan. Tentu saja, Jiang Fan sedang diawasi. Setelah menggali 3 atau 4 kaki, Jiang Fan menyerah dan memilih tempat lain untuk menggali. Fan Xingkong memanggil lebih banyak murid untuk menggali di dekatnya. Dengan demikian, ini berlangsung selama lebih dari setengah hari. Dimanapun Jiang Fan memilih, Fan Xingkong akan mencari alasan agar murid-muridnya membantunya menggali. Dengan cara ini, jika mereka menggali sesuatu, Fan Xingkong dapat dengan mudah mengklaim bahwa murid-murid sekte raksasa lah yang menemukannya, dan tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan. Ini merepotkan, pikir Jiang Fan dalam hati. Tidak mungkin untuk menggali tempat yang ditunjukkan oleh skala saat ini. Jika tidak, itu akan memberikan Fan Xingkong prestasi. Dia hanya bisa menemukan kesempatan lain untuk menyelinap ke sini dan menggali nanti. Tiba-tiba, Jiang Fan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mencengkeram gagang pedang di punggungnya. Menyipitkan matanya untuk menatap tanah di bawahnya. Kerikil di tanah berguncang tiba-tiba. Kemudian lagi, dan lagi. Tak lama kemudian, seluruh puncak gunung mulai berguncang. Mata Fan Xingkong bersinar saat dia melirik ke langit. Deretan gunung yang bergerak, menendang salju, menyerbu ke arah gunung No Return. Wajah Fan Xingkong berubah warna, berteriak, semua murid dan diaken, berkumpul di puncak gunung. Ada binatang iblis yang menyerang. Ekspresinya berubah serius. Tempat ini tidak jauh dari garis depan Bistide, kadang-kadang beberapa binatang iblis liar berkeliaran di sini. Yang lemah dia bunuh dengan mudah. Yang lebih kuat lari begitu dia bergerak. Tetapi sekarang, jumlahnya lebih dari selusin, dan masing-masing lebih kuat daripada lapisan keempat formasi inti. Bahkan yang terkuat di antara mereka, hampir sekuat dia. Apa yang paling mengejutkan Fan Xingkong? Mereka punya tujuan, langsung menuju gunung tanpa pulang. Gemerisik. Para pengikut sekte raksasa juga menyadari keganjilan itu, berkumpul dengan gelisah di sekitar Fan Xingkong. Menatap gerombolan Raja Binatang yang gagah perkasa, jantungnya berdebar kencang. Wajah Jiang Fan juga sedikit berubah. Dia segera mundur, berniat menjauhi masalah. Tuan Muda Jiang, karena Anda sudah di sini, mohon bantu sekte raksasa kami. Fan Xingkong memperhatikan gerakan Jiang Fan, mulutnya berkedut. Bocah cilik ini, larinya cepat banget. Dia segera memanggilnya. Jiang Fan menjawab tanpa ragu. Junior ini lemah, tinggal di sini hanya akan menambah masalah bagi Tua Fan. Aku akan menjaga jarak, jadi Tetua Fan bisa bertarung tanpa hambatan. Mengharapkan dia membantu sekte raksasa melawan Raja Binatang Tide. Berani sekali. Bab 445 Bendera Susunan 5 Warna. Fan Xingkong mengutuk dalam hati. Kekuatanmu tidak seberapa. Dengan serangan biasa, Anda dapat menusukkan pedang sedalam 5 zang ke tanah. Di antara orang-orang yang hadir, hanya sedikit yang memiliki kekuatan inti formasi lapisan keempat yang mampu melakukan itu. Yang lainnya tidak bisa. Dia menelan amarahnya dan berkata, Tuan Muda Jiang, tetua ini tidak akan membiarkanmu membantu tanpa alasan. Jika kau berhasil membunuh Raja Binatang, tetua ini akan memberimu bendera arai. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah bendera kecil yang compang camping, sepanjang jari, dan mempesona dari lengan bajunya. Meski tampak kecil, ia memancarkan aura yang dalam. Sekilas pandang, itu bukan barang biasa. Ini adalah benda berharga dari perbendaharaan sekte raksasa kita, bendera susunan 5 warna. Cukup masukkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan itu akan aktif. Beberapa bendera memiliki efek ilusi, beberapa memiliki kekuatan pertahanan, dan beberapa dapat menyerang secara langsung. Jika kau membunuh satu, aku akan memberimu satu bendera. Jika penampilanmu luar biasa, aku akan berikan kelima bendera itu kepadamu. Bagaimana menurutmu?
Setelah ragu sejenak, Jiang Fan bertanya, seberapa kuat bendera-bendera ini? Jika mereka terlalu lemah, mempertaruhkan nyawaku melawan Raja Binatang tidak akan ada gunanya. Fan Xingkong mendengus pelan. Sungguh orang yang tidak akan bertindak tanpa melihat hasilnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan bendera merah kecil dan melemparkannya ke arah Beast King Tide di kaki gunung. Bendera kecil itu langsung berkibar tertiup angin. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bendera raksasa, setinggi 10 zang. Dari bendera itu muncul seekor naga api yang panjang, membakar binatang iblis yang mendekat. Bahkan dari jarak 100 zang, Jiang Fan merasakan gelombang panas. Matanya menunjukkan keterkejutan. Serangan formasi inti lapisan keempat. Tidak seperti jimat biasa. Arai Flux adalah harta ajaib yang dapat digunakan berkali-kali. Mereka sangat berguna untuk membunuh binatang iblis di garis depan. Dia sedikit tergoda. Akan tetapi, dia tidak membiarkan penilaiannya menjadi kabur. Semua orang tahu sifat sekte raksasa yang dipertanyakan. Harta karun yang begitu bagus, alih-alih memberikannya kepada para pengikut di garis depan untuk membunuh Raja Binatang dan memperoleh pahala, mereka malah memberikannya kepada orang luar. Bahkan dengan berpikir menggunakan jari kakinya, dia tahu Fan Xingkong ingin menggunakannya dengan bebas. Begitu Raja Binatang diusir, mereka akan langsung menyerangnya. Namun, Jiang Fan tidak menolak. Dia berpura-pura gembira dan berkata, bagus. Ini kesepakatan. Dia segera menghunus pedang Sorrow Frost miliknya dan bersiap untuk bertempur. Bibir Fan Xingkong sedikit melengkung, dan dia mencibir dalam hati, bodoh. Lihatlah dirimu di cermin. Apakah kamu pantas mendapatkan harta karun sekteku? Itu hanya untuk Jin Zongming. Namun wajahnya menunjukkan rasa terima kasih. Tenang saja, tetua ini bisa dipercaya. Begitu dia selesai berbicara, gelombang Bistide di dasar gunung bereaksi. Xuan Jia mencibir, tetua yang duduk di sekte raksasa, apakah ini semua yang dapat kamu lakukan? Tiba-tiba ia membuka mulutnya, mengambil napas dalam-dalam. Lalu, dengan kuat, ia menghembuskannya. Badai yang terlihat tercipta dari udara tipis. Menyapu es dan salju dalam jarak ratusan zang, ia menyerbu melawan kobaran api yang sangat besar. Dari puncak gunung, semua orang langsung tersapu dari tanah oleh badai. Ekspresi Jiang Fan sedikit berubah. Dia menusukkan pedangnya ke tanah, nyaris tak mampu menahan badai. Para pengikut dan diaken sekte raksasa menggunakan keterampilan surgawiyah mereka masing-masing, beberapa menancapkan kaki mereka di tanah. Yang lainnya berpegangan pada batu di tanah. Beberapa diaken mengandalkan fisik mereka yang kuat untuk menahan badai. Meskipun demikian, dua murid yang lemah tersapu badai. Badai itu dipenuhi pecahan es yang berputar cepat. Terjebak di dalamnya berarti kematian yang pasti. Sebelum Fan Xingkong bisa menolong mereka, keduanya sudah berubah menjadi kabut berdarah, tulang-tulang mereka hancur. Jiang Fan diam-diam terkejut. Ini adalah binatang iblis lapisan ke-6 formasi inti. Jauh lebih kuat dari Silver Winged Thunderbird di level kelima formasi inti. Dan puncak gunung masih sangat terpengaruh. Api dari langit secara alami tersapu oleh badai. Jika bukan karena tindakan tepat waktu Fan Xingkong, bahkan bendera Arai pun akan terkibar. Seekor binatang iblis tingkat ke-6 formasi inti berani bersikap begitu arogan di tanah suci sekte raksasa kita. Diaken, ikutlah aku. Murid-murid yang lain, pertahankan puncak gunung. Sambil berbicara dia melirik ke arah Jiang Fan. Jiang Fan mengerti niatnya dan menghunus pedangnya untuk mengikutinya menuruni gunung. Xuan Jia terkekeh, aku akan berurusan dengan tetua sekte raksasa itu. Kau urus yang lain. Menghadapi Fan Xingkong yang menyerang, dia tidak gentar sama sekali. Kumis Fan Xingkong berkedut. Sombong. Seketika, otot-ototnya membengkak, mengumpulkan kekuatan yang mengerikan dalam tinjunya, dan dia menyerang Xuan Jia dengan ganas. Saat tinju itu mendarat, bahkan Jiang Fan yang berada tidak jauh pun merasakan gelombang kejut yang kuat terpancar keluar. Dia segera menggunakan teknik pergerakannya, nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Para diaken yang lain tidak seberuntung itu, langsung terpental ke segala arah dan menabrak gunung es. Jiang Fan diam-diam terkejut.
Ini memang tetua kedua sekte raksasa. Apa yang tampak seperti pukulan biasa ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Mereka hanya terpengaruh oleh gelombang kejut pukulan itu, namun mereka berjuang untuk menjaga keseimbangan mereka. Orang tidak dapat membayangkan hasil menerima pukulan secara langsung. Xuan Jia tertawa keras, saat pola hitam dan besar muncul dari cangkang raksasanya. Lapis demi lapis, membentuk perlindungan yang serupa dengan susunan besar. Pukulan mengerikan Fan Xingkong menghancurkan beberapa lapisan susunan itu. Namun, ia juga menghabiskan banyak daya. Ketika akhirnya mengenai cangkangnya, suara keras seperti lonceng bergema dan menyapu sekeliling mereka. Para raja binatang yang ada di dekatnya semuanya tumbang. Gunung tanpa kembali yang tingginya 100 zang bergetar hebat, salju tebal turun, dan batu-batu besar runtuh dan runtuh. Tapi Xuan Jia tetap tidak terluka, sambil mencibir. Penatua kedua sekte raksasa, hanya itu yang kau punya. Sementara itu, ia tiba-tiba menerjang maju dengan kepala yang ganas, menyambar Fan Xingkong bagai kilat hitam. Raut wajah Fan Xingkong berubah, mengangkat tangannya untuk bertahan, namun dia terpental seperti bola meriam dan menghantam sisi tebing. Binatang buas terkutuk. Fan Xingkong mengumpat dengan marah. Serangan iblis penyu ini tidak terlalu kuat. Namun pertahanannya sangat tinggi, menjadi musuh bagi prajurit seperti dia yang mengandalkan kekuatan fisik. Pada tingkat ketujuh pembentukan inti, dia berjuang melawan lapisan ke-6. Sambil menggertakkan giginya, dia menyerang ke depan lagi sambil memberi perintah, semuanya, serang. Para diaken segera melepaskan kekuatan tubuh mereka. Hasil itu membuat hati Fan Xingkong hancur. Semua raja binatang lainnya juga memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Para diaken tidak dapat merusaknya secara efektif. Sebaliknya, karena jumlah mereka lebih sedikit, mereka dengan cepat dikepung. Pada saat ini, Fan Xingkong melihat Jiang Fan, matanya sedikit berbinar. Tuan muda Jiang, apa yang Anda tunggu? Di antara mereka, hanya Jiang Fan yang merupakan seniman bela diri kultivator sihir. Satu-satunya yang tidak dilawan. Jiang Fan mengangguk, mencengkeram pedang embun beku kesedihan, dan menyerang binatang iblis lapisan keempat formasi inti yang terlemah. Ambil ini, bintang langit dan bumi jatuh. Namun, binatang iblis itu hanya menatap Jiang Fan dengan jijik dan mengainkan ekornya dengan keras. Dengan suara dentuman yang tumpul, Jiang Fan terlempar, jatuh ke salju dan terbaring tak bergerak. Darah menetes dari bibirnya, matanya terpejam. Dia terbunuh dalam satu serangan. Fan Xingkong mengamuk, sudah berakhir. Limbah. Xuan Jia tertawa, saudara-saudara, jangan biarkan mereka lolos. Bunuh mereka semua. Para raja binatang dan para prajurit sekte raksasa segera terlibat dalam pertempuran yang kacau. Tidak seorang pun memperhatikan. Jiang Fan yang tadinya terbaring di tanah, diam-diam membuka matanya. Bab 446 Rumah Gua Misterius. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia diam-diam mengeluarkan jubah napas penyu dan mengenakannya pada tubuhnya. Dalam sekejap, dia lenyap begitu saja. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangkat jubahnya untuk memeriksa baju besi putih perak di bawahnya. Sungguh, armor pertahanan inti formasi kelima ini cukup berguna. Kalian semua bisa terus berjuang. Aku akan melihat harta karun macam apa sebenarnya benda suci ini. Jiang Fan diam-diam tertawa dalam hati. Apakah mereka mengira mereka bisa menipu dia agar mati dengan raja binatang yang begitu kuat? Apa yang mereka pikirkan? Dia tetap tinggal hanya untuk memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut barang itu. Dia segera mengeluarkan timbangannya. Dipandu oleh skala, dia diam-diam tiba di gunung belakang gunung tanpa pulang. Tebing terjal sedalam 100 kaki, setengahnya terisi oleh limbah sekte raksasa selama berabad-abad. Jika ada gua rahasia yang terkubur di dasarnya, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Untung, arah yang ditunjukkan oleh skala itu adalah permukaan tebing. Ketinggiannya beberapa puluh kaki di atas sampah. Tebing itu ditutupi es dan salju yang halus dan tipis. Orang biasa hampir tidak dapat menjangkaunya. Tidak mengherankan sekte raksasa belum menemukannya. Kecuali mereka menghabiskan beberapa abad lagi untuk meratakan gunung No Return, mereka tidak akan menemukannya. Ini sama sekali bukan tantangan bagi Jiang Fan.
Dia mengikatkan beberapa batu kristal kasar dan tajam ke sol sepatunya untuk mencegah tergelincir. Kemudian, dengan menggunakan teknik gerakannya, dia berjalan di tebing es yang halus seolah-olah itu adalah tanah datar. Segera, mengikuti arahan timbangan, ia menemukan sebuah gua tersembunyi di bawah salju dan es. Jadi, masih ada lagi. Bagian dalam gua itu sangat luas. Itu telah dilubangi di lereng gunung oleh cakar yang tajam. Interiornya sederhana dan luas, menyerupai ruangan terpencil yang khusus digunakan untuk teknik budidaya. Selain dari banyaknya tanda-tanda penanaman di tanah, tidak ada yang lain. Jiang Fan mencari-cari, dan mendapati gua itu kosong. Sisik di telapak tangannya menjadi tidak aktif setelah memasuki gua. Tidak ada apa-apa. Jiang Fan mengusap dagunya, berpikir keras, seharusnya tidak seperti ini. Agar kondisi yang keras ini bisa terjadi di sini, pasti ada sesuatu. Entah barang-barang di sini disembunyikan dengan baik, atau seseorang telah mengambilnya. Tapi dilihat dari salju yang belum tersentuh di pintu masuk, sepertinya belum pernah ada orang yang pernah ke sini. Setelah pertimbangan yang cermat, tatapan mata Jiang Fan berkedip, dan dia mengaktifkan kitab suci darah besi. Melepaskan tubuh pertempuran gajah naga. Saat tubuhnya mengeluarkan suara menyerupai auman naga dan gajah. Sudut timur laut gua merespons dengan suara gemuruh. Jiang Fan memfokuskan matanya. Dinding batu di sudut itu tiba-tiba terbuka secara otomatis. Memperlihatkan dinding bagian dalam, seukuran kuil Buddha. Di dalamnya ada bungkusan kecil kulit binatang. Dia sangat gembira, namun, dengan tenang, dia tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dari kejauhan, dia menggunakan teknik kontrol pedang untuk mengambil bungkusan itu dengan hati-hati. Pada saat itu bungkusan itu meninggalkan tanah. Dengan ledakan keras, tanah tempat bungkusan itu disemprotkan mengeluarkan cairan racun berwarna hitam. Kabut itu puluhan kali lebih pekat daripada kabut beracun sebelumnya. Jika disemprotkan langsung, bahkan ahli yang tak tertandingi di lapisan ke-9 formasi inti akan berubah menjadi genangan daging beracun. Air. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Apa yang dipikirkan orang senior itu? Meninggalkan timbangan itu jelas dimaksudkan untuk membimbing seseorang mewarisi barang ini. Jadi, mengapa memasang jebakan yang mematikan seperti itu? Sekarang, dia tidak berani menyentuh bungkusan itu secara langsung. Sambil menjaga jarak, dia menggunakan pedang Sorrow Frost untuk memotong bungkusan itu dari jauh. Saat kulit binatang itu terurai, sebuah tulang sebening batu giok terlihat. Tulang itu diukir dengan karakter yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis. Sepertinya itu adalah teknik klan iblis. Jiang Fan sangat kecewa. Namun kemudian dia melihat sepotong kecil kulit binatang di samping tulang giok itu, juga penuh dengan tulisan. Berisi karakter ras iblis dan karakter klan manusia. Jiang Fan melihat lebih dekat dan melihatnya berbunyi. Jika kamu bisa membaca surat ini, berarti kamu telah lulus ujianku. Jalan bela diri adalah jalan yang melawan langit, penuh bahaya, dan tanpa hati yang waspada, bahkan jika kamu mewarisi warisanku, kamu akan jatuh cepat atau lambat. Daripada membiarkan warisanku terputus, lebih baik meninggalkannya di sini, terus menunggu seseorang yang ditakdirkan. Jiang Fan tiba-tiba mengerti. Tidak heran senior ini memasang begitu banyak jebakan. Tujuannya adalah untuk memilih pewaris yang cocok. Jiang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Ini jelas merupakan teknik kultivasi untuk ras iblis, apa gunanya bagi manusia seperti dia? Struktur tubuh klan manusia dan ras iblis sangat berbeda. Hal ini membuat teknik budidaya mereka sangat eksklusif. Mustahil bagi manusia untuk membudidayakan teknik klan iblis. Namun, setelah membaca lebih lanjut, hati Jiang Fan tiba-tiba bergetar. Ayahku adalah anggota dari klan manusia yang berjiwa baru lahir, sedangkan ibuku adalah anggota yang telah berubah dari ras iblis. Jadi, aku memiliki garis keturunan dari klan iblis dan manusia. Sejak lahir, klan manusia tidak menerimaku, dan ras iblis juga tidak menerimaku. Berkat pengetahuan mendalam orang tuaku dan bakat luar biasa yang kumiliki, aku menggabungkan teknik kedua ras untuk menciptakan teknik roh sejati Brahma Sein tingkat bumi. Teknik ini adalah metode penyempurnaan tubuh yang cocok untuk klan manusia dan ras iblis.
Membaca sejauh ini, Jiang Fan benar-benar terkejut. Orang tua di depan matanya adalah makhluk unik yang merupakan campuran darah iblis dan manusia. Salah satu orang tuanya merupakan seorang kultivator hebat jiwa baru lahir dari klan manusia, dan yang lainnya adalah kaisar iblis. Yang paling membuat Jiang Fan tercengang adalah, orang ini telah berhasil menciptakan teknik tingkat tinggi di bumi. Konsep macam apa itu? Teknik tingkat tinggi bumi, pemotongan jiwa 3 bentuk yang diperolehnya dari pohon kuno kekosongan, sulit baginya untuk dipahami. Apalagi menciptakan teknik tingkat tinggi bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang cocok untuk klan iblis dan manusia. Dia sungguh tidak melebih-lebihkan ketika mereka menyebut diri mereka sangat berbakat. Memang, mereka layak menyandang gelar seperti itu. Junior, setelah mewarisi warisan, praktikkanlah dengan baik. Teknik ini tidak mudah untuk dipraktikkan, persiapkan diri Anda secara mental. Selain itu, aku berutang janji pada Yang Mulia Wutong. Jika kamu berhasil dalam kultivasimu, bisakah kamu pergi ke tanah terlarang belantara besar dan memberitahunya? Lu Jiulin tidak bisa memenuhi janjinya. Hembusan angin bertiup lewat. Surat berkulit binatang itu, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, hancur seperti abu. Dengan penyesalan waktu dan ruang, ia hanyut terbawa angin. Jiang Fan terdiam beberapa saat. Bahkan seorang ahli yang tak tertandingi seperti senior Lu pun memiliki penyesalan yang tidak terpenuhi. Ia pelan-pelan mengulang kata-kata tanah terlarang belantara besar dan Yang Mulia Wutong. Jika dia punya kesempatan, dia akan berkunjung. Namun, melihat tulang giok yang dipenuhi karakter ras iblis, Jiang Fan tersenyum pahit. Senior Lu, mengapa kamu tidak mengukirnya dengan karakter klan manusia juga? Karakter ras iblis, aku benar-benar tidak memahaminya. Pernah bingung beberapa kali karena buta huruf. Jiang Fan merasa perlu mempelajari karakter ras iblis. Gulungan buku pil erak dari perut binatang kristal putih seperti ini. Teknik roh sejati Brahma Sein di hadapannya adalah sama. Dengan mendesah, Jiang Fan menyimpannya di ruang batu guntur surgawi. Setelah memastikan tidak ada barang lain yang hilang, dia bersiap meninggalkan tempat itu. Tetapi begitu dia berdiri, dia merasakan getaran yang nyaris tak terasa di dalam gua. Ada sesuatu di dekat sini. Jantungnya berdebar kencang. Dia segera mengenakan jubah napas penyu. Menemukan sudut, dia menyembunyikan aura dan fluktuasi kekuatan spiritualnya. Dia memperhatikan pintu masuk gua tanpa bergerak. Bab 447, kedua sisi menderita yang membuatnya bingung adalah, setelah menunggu sekian lama, dia tidak melihat apapun yang memasuki gua itu. Saat dia bertanya-tanya, tiba-tiba pupil matanya mengecil. Dia melihat jejak kaki besar muncul di tanah dekat pintu masuk gua entah dari mana. Sesuatu yang tak terlihat telah datang. Dia menahan napas dan memperhatikan perubahan pada jejak kaki itu tanpa bergerak. Yang sedikit mengejutkannya adalah, jejak kaki itu mengarah langsung ke sudut timur laut. Tampaknya pihak lain dapat merasakan sesuatu. Ketika pihak lain menemukan bahwa tempat tersembunyi itu sudah dibuka, dia menjadi sangat marah. Siapa yang sampai di sini lebih dulu? Aura yang kuat mengganggu ketidaktampakan itu, menampakkan tubuh yang besar. Itu adalah Xuan Jia dengan kekuatan mencapai tingkat ke-6 formasi inti. Ia memegang sebuah ambar di mulutnya, yang di dalamnya terus berputar setetes darah. Tetesan darah itulah yang membawanya ke sudut timur laut. Jiang Fan mengerti, tampaknya target ras iblis juga merupakan warisan Lu Jiulin. Beruntungnya, saya sampai di sini lebih dulu. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada tetesan darah di mulut Xuan Jia, dan jantungnya sedikit berdebar kencang. Mungkinkah ini darah Saripati Lu Jiulin? Bukankah itu berarti, darah dari alam transformasi keilahian? Mulutnya menjadi kering. Cakram giok pengubah kehidupan membutuhkan setetes darah Saripati dari alam transformasi keilahian untuk memelihara sumsum pencapai langit yang dibutuhkan untuk menerobos alam jiwa baru lahir. Jiang Fan benar-benar putus asa dalam hal ini. Lagi pula, darah esensi dari alam transformasi keilahian tidak ditemukan dimanapun. Namun siapa yang menyangka akan ada setetes air tepat di depan matanya. Hal ini menghidupkan kembali harapannya terhadap cakram giok pengubah hidup. Namun, Xuan Jia adalah sesuatu yang bahkan Fan Singkong tidak bisa tangani.
untuk merebut darah esensi alam transformasi keilahian dari mulutnya. Tidak lebih dari sekadar angan-angan belaka. Pada saat ini, suara angin dan salju di luar tiba-tiba bertambah cepat. Sosok itu buru-buru mengejar. Itu adalah Fan Singkong. Dia melihat sekelilingnya dengan heran sekaligus gembira, benar-benar ada rumah gua tersembunyi di Gunung Noreturn. Mata merah darah Xuan Jia melotot karena terkejut, bukankah kamu dikelilingi oleh anak buahku? Fan Singkong, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, memasang ekspresi menggoda, jika aku tidak berpura-pura lemah, bagaimana kau akan membawaku ke sini? Untuk menjadi tetua kedua sebuah sekte, bagaimana mungkin dia bisa bersikap bodoh? Xuan Jia memimpin sekelompok raja binatang yang sangat defensif dan siap. Tidak mungkin hanya untuk dia dan beberapa orang dari sekte raksasa, kan? Pasti ada motif lain. Jadi Fan Singkong sengaja menunjukkan kelemahan di mana-mana dan diam-diam mengikuti Xuan Jia ke tempat ini. Xuan Jia mendengus keras, klan manusia yang licik. Tapi sayangnya, seperti saya, Anda juga terlambat. Seseorang sudah sampai di sini sebelum kita. Dari jejak yang ada, mereka baru saja tiba belum lama ini. Fan Singkong mengikuti tatapannya. Memang, ada sebuah ruangan tersembunyi yang terbuka di sudut timur laut, dengan bungkusan kulit binatang dibuang di tanah. Wajahnya menjadi gelap, sepertinya ada seorang ahli yang bercampur di antara kita. Dia menyipitkan mata tuanya, sambil melihat sekelilingnya. Tampak sedang mengamati keadaan sekitar. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dia menyerang Xuan Jia. Serangan telapak tangan ini menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Itu cepat dan mendesak. Xuan Jia, yang tidak bisa diremehkan, telah menyiapkan pola kura-kura pertahanan. Namun, pola kura-kura ini tidak memiliki efek penghalang di bawah kekuatan sejati Fan Singkong. Mereka hancur seketika. Serangan telapak tangan resmi Fan Singkong untuk menggulingkan gunung menghantam keras cangkang Xuan Jia. Retakan. Cangkang yang sebelumnya tidak dapat digerakkan kini tertutup oleh retakan. Rasa sakit yang luar biasa membuat Xuan Jia menjerit sengsara. Ia berseru dengan marah, Fan Singkong. Selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu. Seluruh otot tubuh Fan Singkong mulai bersinar, seperti peluru peledak yang siap meledak. Wajahnya yang kasar menunjukkan sedikit kelicikan. Di alam jalur bela diri, siapa yang tidak memiliki beberapa kartu tersembunyi? Apakah kau pikir pertahananmu benar-benar bisa menahan fisikku? Dengan itu, ia mengumpulkan kekuatan lagi. Otot-ototnya memancarkan cahaya yang berkedip-kedip, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Kelopak mata Xuan Jia berkedut, dan berkata cepat, tunggu. Aku sudah bilang, barang-barang di sini sudah diambil, tidak ada gunanya saling bertarung. Fan Singkong mencibir, apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Tempat ini sangat tersembunyi. Sekte raksasaku belum menemukannya selama ratusan tahun. Kau langsung datang ke sini saat kau tiba. Jelas, selain Anda, tidak ada orang lain yang tahu tentang tempat ini. Jadi siapa yang bisa sampai di sini lebih dulu? Xuan Jia langsung berkata, aku benar-benar tidak mengambilnya. Tempat ini bukan hanya milikku. Jika seseorang mengolah kitab suci darah besi, mereka juga dapat menemukannya. Mata Fan Singkong berkilat berbahaya, apakah kau percaya seseorang di dunia ini dapat mengolah kitab suci darah besi? Persyaratan untuk mengolah lapisan pertama dari kitab suci darah besi adalah pil roh kelas 3 yang spesial. Di seluruh tanah 9 sekte, kecuali Master Pavilion Mekanisme Surgawi, tidak ada seorang pun yang mampu memurnikan pil ini. Namun, Master Pavilion Mekanisme Surgawi yang agung, bagaimana dia bisa membantu seseorang memurnikan pil roh seperti itu? Xuan Jia terdiam. Kalau ada yang mengolah kitab suci darah besi, bagaimana mungkin mereka akan membiarkan ras iblis mengingini tempat ini? Sepertinya, selain dia, tidak ada seorang pun yang tahu tentang tempat ini. Rasanya seperti lumpur yang menetes di celana, terlihat buruk padahal tidak. Tapi itu benar-benar bukan aku, kata Xuan Jia dengan sedih. Fan Singkong tertawa terbahak-bahak, masih terbaring di ambang kematian. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan mencarinya perlahan-lahan. Hah! Dia berteriak keras, menyalurkan kekuatan telapak tangannya yang besar, dan menyerang Xuan Jia dengan ganas.
Suan Jia marah sekaligus geram. Tidak mendapat daging, tapi malah mendapat banyak masalah. Melihat serangan mematikan Fan Xingkong datang, dia juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Apakah menurutmu aku takut padamu? Mengaum. Mulutnya terbuka lebar, udara di sekitarnya dihisap, lalu dikeluarkan. Badai angin yang dahsyat pun dihembuskan. Fan Xingkong mengabaikannya, merusak. Kekuatan telapak tangannya yang mengerikan menghancurkan badai angin dan menghantam kepala Suan Jia seperti bintang jatuh. Memukul, terdengar suara cipratan darah. Setengah kepala Suan Jia hancur. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Pada saat ini, Fan Xingkong memperlihatkan kekuatan aslinya, mungkin mencapai lapisan ke-8 formasi inti. Tidak jauh lebih lemah dari Kong Yuanba. Tentu saja, jika Kong Yuanba memiliki kartu tersembunyi, itu akan menjadi cerita lain. Mengaum, Suan Jia melolong kesakitan. Merasakan hidup dan mati yang dipertaruhkan, ia meraung ganas dengan mulut setengah terbuka karena kau ingin bertarung sampai mati. Aku akan menemanimu sampai akhir. Ia menundukkan kepalanya, lalu menggigit manik transparan berwarna darah dari bawah ketiaknya. Di dalamnya tergeletak setetes darah emas, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Murid Fan Xingkong mengecil, darah intisari Kaisar Iblis. Suan Jia meraung muram, ayo bertarung lagi. Ia segera mengangkat kepalanya dan menggigit untuk menghancurkan manik darah itu, lalu menelannya. Suatu pemandangan ajaib terjadi. Energi darah yang kuat mengalir dari tubuh Suan Jia, menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura Wan Jia meningkat pesat pada tingkat yang terlihat. Dalam sekejap mata, ia mencapai lapisan ke-8 formasi inti. Mengaum, ia mengembuskan badai lainnya. Wajah Fan Xingkong berubah, mencoba mencabik-cabiknya. Namun dalam sekejap, dia terhempas oleh badai. Seketika, Suan Jia menyerang. Cangkangnya yang keras menghantam dengan keras ke arah Fan Xingkong. Yang terakhir sangat marah dan sekali lagi menyalurkan kekuatan telapak tangan yang mengerikan, memukul cangkang itu. Bam! Retakan. Perjuangan mereka nyaris putus asa. Fan Xingkong terlempar dengan keras dan menabrak dinding. Dindingnya retak rapat bagaikan jaring laba-laba. Fan Xingkong meluncur menuruni tembok dengan lemah, meninggalkan jejak besar darah merah terang. Otot-ototnya yang bergetar melemah dengan cepat. Suan Jia tidak bernasib lebih baik. Cangkang yang sebelumnya retak kini hancur total, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Separuh kepalanya yang tersisa juga mengalami trauma parah. Hanya tulang-tulang yang menempel pada tengkorak yang tersisa, sedangkan sisanya hancur karena kekuatan yang dahsyat. Ledakan. Dengan suara keras, Suan Jia pun terjatuh tak berdaya ke tanah. Pertarungan mereka berujung pada kehancuran bersama. Keduanya terluka parah. Seorang seniman bela diri atau binatang iblis biasa bisa dengan mudah menghabisi mereka. Fan Xingkong terengah-engah, menelan pil penyembuh, dan berkata dengan kejam, mari kita lihat siapa yang pulih lebih dulu, kamu atau aku. Suan Jia, yang mengandalkan darah esensi Kaisar Iblis, juga mempercepat penyembuhannya. Matanya yang berwarna merah darah meraung dengan ganas, hari ini, kau yang mati, atau aku yang mati. Dengan itu, ia mengangkat cakarnya dan menghantam tanah dengan keras. Serangan ini menyebabkan gempa bumi. Tanah yang bergetar hebat melepaskan sebagian besar jubah nafas penyu milik Jiang Fan. Memperlihatkan sepasang sepatunya. Siapa di sana? Suan Jia dan Fan Xingkong keduanya berseru kaget saat menyadari anomali tersebut. Jiang Fan menghela nafas pelan dan berkata, awalnya aku ingin tetap bersembunyi. Sejak kau menemukanku, kalau begitu, aku sebaiknya memanfaatkan situasi ini. Bab 448, Keuntungan Nelayan. Apakah kedua jagoan agung itu masih punya jurus tersembunyi? Dia tidak bisa yakin. Jiang Fan berencana untuk tetap bersembunyi sampai mereka bertarung sampai mati, lalu muncul untuk membersihkan kekacauan dengan cara yang paling aman. Sayangnya jubah nafas penyu tidak sengaja rusak. Pada suara itu, pupil mata Suan Jia dan Fan Xingkong mengecil. Mereka telah bertarung sampai mati, namun ada pihak ketiga yang menyaksikan selama ini. Mendengar hal ini, baik manusia maupun iblis merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mata Suan Jia bergerak cepat saat dia berkata, Fan Xingkong, sekarang apakah kau percaya padaku?
Teknik roh sejati Brahma Sein telah direbut oleh orang ini terlebih dahulu. Kamu dan aku harus bekerja sama untuk melenyapkannya. Tatapan mata Fan Singkong juga berubah saat dia berteriak dengan tegas, dasar iblis kura-kura pengkhianat. Orang ini adalah anggota klan manusia. Bagaimana aku bisa bekerja sama dengan iblis untuk menghadapi jenis kami sendiri? Setelah dia berbicara, dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Jiang Fan dan berkata, rekan Taois, tolong segera bunuh iblis kura-kura ini. Ia memiliki darah esensi Kaisar Iblis. Jika ia pulih, ia akan mendapat masalah. Jiang Fan tertawa kecil. Manusia dan iblis, keduanya makhluk yang licik. Iblis penyu, yang merasakan identitas manusia Jiang Fan, takut kalau Jiang Fan akan berpihak pada Fan Singkong. Jadi, ia segera bersekutu dengan Fan Singkong. Sementara itu, Fan Singkong ingin menggunakan tangan Jiang Fan untuk membunuh iblis penyu terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama dia menyatakan posisi klan manusia mereka untuk menstabilkan Jiang Fan. Setelah pulih, dia berencana untuk berurusan dengan Jiang Fan. Jiang Fan melihat kedua rencana jahat mereka bagaikan cermin yang bening. Dia tersenyum tipis dan berkata, Fan Singkong, jika kamu menginginkan bantuanku, kamu harus terlebih dahulu menunjukkan ketulusan. Iblis penyu ini pasti punya kartu truf, sehingga sulit untuk dihadapi. Mata Fan Singkong berbinar saat dia berkata, itu bisa diatur. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan bendera susunan 5 warna dari sakunya sambil berkata, gunakan bendera ini untuk menjebak dan membunuh iblis penyu. Dia terluka parah, bendera ini cukup. Mata Jiang Fan berbinar. Seketika, dengan lambaian tangannya, dia memanggil bendera susunan 5 warna. Namun, ia tidak menyentuhnya secara langsung dengan tangannya. Sebaliknya, ia membungkusnya dalam lengan bajunya, memeriksa apakah ada racun, dan kemudian mengamankannya. Dia berbalik menatap iblis penyu. Dengan niat membunuh dalam suaranya, dia berkata, maaf, manusia dan iblis berbeda sifatnya. Aku tidak bisa meninggalkanmu hidup-hidup. Kelopak mata iblis penyu berkedut hebat sambil berkata, tunggu. Jika kau membunuh Fan Singkong terlebih dahulu, aku akan memberimu setetes darah esensi ini. Ia memuntahkan sepotong ambar. Di dalamnya ada setetes darah esensi yang sangat menggoda. Mata Jiang Fan menyala dengan penuh hasrat. Apakah ini darah esensi alam transformasi keilahian? Xuan Jia ragu sejenak, tidak berani berbohong, dan berkata, ya, tapi kekuatannya telah hilang selama bertahun-tahun. Sama seperti Jiang Fan yang sangat kecewa. Xuan Jia menambahkan, namun, ia dapat merasakan esensi darah alam transformasi keilahian lainnya. Jika Anda menemuinya suatu hari, ia akan bereaksi. Jiang Fan mengangguk sedikit. Dia segera menenangkan pola pikirnya. Darah esensi dari alam transformasi keilahian tidak begitu mudah diperoleh. Jika ini nyata, ia malah akan meragukan apakah ada masalah dengan darahnya. Memiliki setetes darah esensi alam transformasi keilahian yang habis masih dapat memberikan secercah harapan untuk menemukan darah esensi sejati di masa mendatang. Dia segera memanggilnya dari jarak jauh. Dia memegang bendera 5 warna di tangan kirinya dan ember di tangan kanannya, sambil menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Sekarang ini sulit. Fan Singkong memberiku bendera susunan 5 warna untuk membunuh iblis penyu. Iblis penyu memberiku darah esensi untuk membunuh Fan Singkong. Haruskah saya memenuhi janji ini atau tidak? Jika aku memenuhinya, aku harus membunuh kalian berdua. Jika saya tidak melakukannya, itu bertentangan dengan prinsip saya untuk menepati janji. Dia merenung sejenak. Kemudian dia menghela nafas dan menatap Fan Singkong dan iblis penyu dengan ekspresi meminta maaf, berkata, saya minta maaf kepada kalian berdua. Agar tidak melanggar prinsip saya. Silakan korbankan diri kalian. Apa? Fan Singkong sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah dan mengutuk keras. Dasar orang tak tahu malu. Jelas ingin memiliki kedua-duanya. Namun menciptakan citra menepati janji. Iblis penyu pun murka dan mengumpat. Aku meludahimu. Berbicara tentang rasa tidak tahu malu dengan begitu elegan. Jiang Fan tersenyum. Dia berkata, saya harap kalian berdua mengerti. Aku pasti akan membakar lebih banyak dupa untukmu di masa depan. Bahkan saat dia berbicara, dia sudah bertindak tegas.
Dengan lambaian tangan kirinya, bendera susunan 5 warna segera menjebak Xuan Jia. Bendera susunan ilusi membuatnya bingung. Bendera barisan pertahanan berhasil menjebaknya. Bendera serangan itu memuntahkan api yang mengerikan. Bendera arai pembatasan melumpuhkannya. Bendera susunan penyerapan jiwa secara otomatis menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, meningkatkan kekuatan bendera tersebut. Dalam sekejap, Xuan Jia menjerit dengan keras yang menyayat hati. Dalam keadaan normal, rangkaian bendera ini tidak akan pernah bisa menjebak Raja Binatang dari formasi inti tingkat ke-6. Namun, ia terluka parah. Tubuhnya yang besar meronta melawan bendera, tidak mampu melepaskan diri. Api yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dasar bocah nakal, apa menurutmu bendera arai bisa menghancurkanku? Xuan Jia meraung marah dan takut. Ia tidak berani menahan diri lagi. Seketika itu juga ia mengeluarkan kartu trufnya. Kepala dan anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkangnya secara bersamaan. Cangkangnya, yang dipenuhi paku-paku yang mengancam, mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Saat ia bertabrakan dengan keras dengan bendera, terdengar suara melengking. Bendera barisan pertahanan tiba-tiba mengeluarkan suara tegang, seolah-olah akan hancur. Bahkan ketika terluka parah, ia memiliki kekuatan yang merusak. Jika kekuatannya penuh, siapa yang dapat melawannya? Xuan Jia meraung lagi, dasar bocah. Serangan manusiamu tidak berguna bagiku. Saat aku keluar, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Cangkangnya yang berputar cepat dapat menangkis semua serangan. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, kita lihat apakah kamu punya nyali untuk mengatakan itu. Ledakan. Dia memanggil sebuah kotak kayu dari udara dan mengeluarkan White Jade Ancient Zither dari dalamnya. Saat itu juga, ia mulai bermain dengan kedua tangannya. Melepaskan lapisan kedua dari teknik raungan harimau dan naga. Raungan naga. Dalam sekejap, sebuah nada yang tajam dan mendesak tiba-tiba meledak. Seperti meletusnya gelombang setinggi 100 kaki secara tiba-tiba di lautan biru yang tenang. Seekor naga ganas tiba-tiba muncul dari laut, meraung marah dari jarak dekat. Raungannya menghancurkan gendang telinga dan membuat darah mendidih. Turtle Demon yang berputar cepat pun tak terkecuali. Cangkangnya dapat menangkis sebagian besar serangan. Tetapi ia tidak dapat menghalangi gelombang suara yang menyebar luas. Daging di dalam cangkang itu langsung meledak melalui celah-celah cangkang itu. Ark, Xuan Jia mengeluarkan raungan kesakitan, berhenti. Hentikan. Jiang Fan tidak berhenti. Sebaliknya, dia bermain lebih cepat lagi. Dari dalam cangkang itu terdengar suara daging yang dihancurkan oleh musik. Xuan Jia tidak dapat bertahan lebih lem lagi. Peluru yang berputar itu pun berhenti. Api dari susunan bendera itu sekali lagi menyelimutinya, membuatnya meraung kesakitan. Ia mengeluarkan raungan berbisa, nak, kalau aku mati, hidupmu juga tidak akan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam. Darah esensi iblis Kaisar Iblis berubah menjadi aura merah gelap dan langsung dihisap ke dalam mulutnya. Kelopak mata Jiang Fan berkedut. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa serangan terakhir ini akan sangat dahsyat. Dia dengan tegas menyingkirkan sitar kuno giok putih. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan bola besi Cloudburst yang terakhir. Memanfaatkan momen saat Xuan Jia sedang menghirupnya, dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Mata Xuan Jia melotot, menyadari ada sesuatu yang salah, dan ia mencoba menutup mulutnya. Akan tetapi, daya hisapnya terlalu kuat dan menelan bola besi Cloudburst. Dia menunjukkan ekspresi panik dan meraung, kau, apa yang kau lemparkan? Jiang Fan tidak menanggapi. Dengan satu pikiran, bola besi ledakan primordial langsung meledak. Ledakan, awan jamur kecil membubung ke udara. Di dalam arai flag, tidak ada lagi pergerakan. Yang tersisa hanyalah cangkang kura-kura besar yang kosong. Tubuh Xuan Jia hancur berkeping-keping. Fan Xingkong merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Xuan Jia, begitu saja, sudah mati. Memanfaatkan kondisinya yang sedikit pulih. Dia segera menghentakkan kaki dan lari menuju pintu masuk gua. Dentang. Tapi saat dia bergerak, di belakangnya, gelombang suara yang tajam menghantam dan membuatnya terbanting ke dinding. Puff! Fan Xingkong yang sudah terluka parah, memuntahkan darah lagi.
Dia segera berdiri dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, rekan Taois. Mohon tunggu. Tidak ada permusuhan di antara kita, mengapa kau harus menekanku sekeras itu? Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin masalahku mendapatkan harta karun ini menyebar. Jadi, aku tidak punya pilihan selain memintamu mati. Fan Xingkong buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak tahu wujud aslimu. Bahkan jika aku menyebarkan berita itu, apa gunanya? Jiang Fan tertawa. Dengan ekspresi yang tampak geli sekaligus tidak geli, dia berkata, Penatua Fan, Anda benar-benar aktor yang hebat. Aku tidak percaya kau belum tahu siapa aku. Bab 449 Kekuatan Tusukan yang Mengguncang Jiwa. Setelah berbicara, dia langsung merobek jubah nafas penyu dari tubuhnya, memperlihatkan wujud aslinya. Jangan bicarakan bagaimana pakaian Jiang Fan sudah menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Sekte Awan Hijau saat dia memperlihatkan kakinya tadi. Hanya dari suaranya saja, Fan Xingkong tidak mungkin tidak mengenalinya sebagai suara Jiang Fan. Dia sengaja berpura-pura tidak tahu. Hanya terlihat lemah pada awalnya. Begitu dia pulih, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Jiang Fan. Inilah sebabnya mengapa Jiang Fan harus membunuhnya untuk membungkamnya. Karena identitasnya telah terungkap. Tentu saja, saat melihat penampilan asli Jiang Fan, Fan Xingkong tidak terlalu terkejut. Dia berkata dengan tenang, baiklah, aku mengakuinya, aku sudah menduganya. Tetapi, karena Anda menemukan hal-hal tersebut di sini, berarti Anda ditakdirkan memilikinya. Saya tidak akan merebutnya dan tidak juga akan membocorkannya kepada orang lain. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?